Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai kasus dugaan intimidasi Dr. Ica oleh 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara (NTT) sehingga mengakibatkan Dr. Ica memilih untuk mengakhiri hidupnya, telah bergabung bersama kami dari luar studio psikolog forensik Reni Kusumowardani. Selamat sore Bu Reni. Selamat sore Mbak Fitri dan pemirsa. Baik, Bu Reni, ada kemudian surat wasiat yang ditinggalkan oleh almarhumah Dr. Ica. Dari sisi otopsi psikologi, sejauh mana ini akan menjadi bukti ataupun dokumen tertulis seperti ini akan bisa menjadi bukti yang menjelaskan atau mungkin memuat petunjuk penting mengenai pemicu tekanan psikologis ataupun depresi berat yang dialami oleh seseorang, dalam hal ini Dr. Ica, sebelum peristiwa terjadi? Ya, Mbak Fitri. Pertama saya perlu sampaikan di awal ya bahwa apa yang saya sampaikan ini merupakan telaah konseptual umum yang tidak dilekatkan secara langsung pada perkara tertentu. Terlebih untuk kasus yang masih di dalam pendalaman hukum, kita tentu perlu untuk menghargai objektivitas dari proses hukum itu sendiri. Jadi kalau kita bicara pada perspektif psikologi forensik, otopsi psikologi itu akan mengambil berbagai data. Jika memang ada data surat atau barang bukti lain yang dimiliki oleh korban, itu menjadi salah satu dari hal-hal yang akan dianalisis. Namun pada perspektif ya psikologi forensik yang secara umum ini, menghilangkan nyawa diri sendiri ini merupakan fenomena yang kompleks. Jadi berdasarkan kajian ilmiah dan juga pedoman dari WHO, penyebab menghilangkan nyawa diri sendiri ini umumnya merupakan interaksi dari 4 kelompok faktor ya yang perlu juga nantinya untuk diidentifikasi. Yang pertama adalah faktor predisposisi biologis dan genetik. Jadi di sini ada pada beberapa individu itu dapat memiliki kerentanan yang meningkatkan risiko. Kerentanan tersebut tuh antara lain ada gangguan kejiwaan, bisa depresi mayor, gangguan bipolar, skizofrenia, atau gangguan kecemasan berat yang tidak mendapat pertolongan secara adekuat. Kemudian faktor lain ketidakseimbangan neurokimia. Ada disregulasi di dalam kimiawi di otak yang kemudian dapat berkorelasi dengan impulsivitas dan agresi yang diarahkan ke dalam diri sendiri. Di samping itu juga perlu untuk dilihat pada riwayat keluarga, apakah ada riwayat bunuh diri pada keluarga, terutama keluarga inti, karena ini juga dapat meningkatkan risiko secara genetik maupun melalui proses copycat ya, peniruan perilaku. Nah, faktor yang kedua adalah faktor psikologis. Ini merujuk pada kondisi internal dari individu yang dapat mempengaruhi cara berpikir dan mengelola emosi. Umumnya ini kondisi-kondisi seperti hopelessness atau keputusasaan, muncul sebuah keyakinan yang menetap bahwa ada situasi buruk yang terjadi yang menurutnya diyakini tidak dapat diatasi. Nah, ini adalah salah satu prediktor yang paling kuat ya di dalam asesmen risiko bunuh diri. Lalu yang lain adalah entrapment atau perasaan terjebak dari faktor psikologis tadi. Jadi jika ada persepsi bahwa seseorang itu tidak memiliki jalan keluar dari keadaan yang menyakitkan secara psikis, ini dia terjebak di dalam kondisi psikologisnya. Nah, faktor psikologis yang lain, impulsivitas yang mungkin tinggi, ada kecenderungan bertindak tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang lebih panjang, yang biasanya juga bisa diperburuk dengan situasi kondisi yang sedang terjadi pada dirinya, termasuk jika ada kemungkinan, saya katakan kemungkinan penyalahgunaan obat atau mungkin zat-zat tertentu. Jadi ini secara umum. Kemudian ada juga perfeksionisme yang maladaptif. Nah, ini ada standar diri yang tidak realistis, itu juga bisa menjadikan faktor resiko. Belum lagi kemudian faktor lingkungan atau situasional yang bisa menjadi pemicu stresor eksternal yang dapat mengaktifkan kerentanan yang sudah ada tadi. Jadi ada peristiwa apa, adakah kekerasan, adakah trauma, adakah isolasi sosial, atau
ketersediaan sarana yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan risiko tersebut. Nah, faktor sosiokultural juga bisa menjadi konteks sosial ya, yang mendorong seseorang, memperkuat seseorang untuk melakukan tindakan yang tidak menguntungkan dirinya. Jadi secara umum Mbak Fitri, dari perspektif psikologi forensik, bunuh diri itu terjadi karena faktor predisposisi, ada kerentanan psikologis, ada stresor situasional yang bertemu pada satu titik krisis, dan kehadiran hopelessness serta entrapment tadi secara bersamaan berpotensi meningkatkan probabilitas transisi dari ide bunuh diri menjadi tindakan yang secara signifikan. Boleh tambah sedikit saja, Mbak. Perlu dicatat bahwa jawaban saya merupakan informasi yang lebih banyak bertujuan edukasi agar setiap individu waspada terhadap orang-orang di sekitarnya. Jadi jika Anda atau orang-orang di sekitar Anda menunjukkan tanda krisis, segera hubungi profesional kesehatan jiwa. Ada layanan darurat 24 jam yang menjadi hotline di Indonesia yang dapat diakses ya melalui extension 8 dari 119. Baik, Bu Reni, mengenai dugaan intimidasi yang dialami oleh almarhumah Dr. Icha, ucapan yang dilontarkan kepada korban dapat memiliki konsekuensi pidana karena ini jelas diatur dalam KUHP, Undang-Undang Tenaga Kesehatan maupun dari segi regulasi ini kemudian sudah diatur. Namun bagaimana dengan pembuktian hubungan peristiwa dengan keputusan korban ataupun adanya keterkaitan kausalitas sebab akibat? Ya, ini memang menjadi tantangan ya di dalam pembuktian, apakah memang betul ada kausalitas atau sebab akibat antara intimidasi dan bunuh diri yang terjadi. Nah, di dalam psikologi forensik jawabannya adalah pada kendala-kendala pelaksanaan otopsi psikologis itu sendiri. Karena otopsi psikologis ini kan bertujuan untuk dapat merekonstruksi perilaku serta menarik simpulan cause of death dan manner of death. Nah, biasanya kendala-kendala itu terkait dengan kelengkapan data dari berbagai narasumber atau saksi yang signifikan yang memenuhi kebutuhan analisis dalam menemukan kausalitas dilakukannya perilaku menghilangkan nyawa diri sendiri itu. Jadi tantangannya justru di situ ya. Karena dari situlah nanti kita baru akan mengintegrasikan semua data, meramu semua data, menginterpretasikan data tersebut menjadi lebih jelas ada atau tidaknya kausalitas tersebut. Nah, ini Bu Reni, karena tadi Anda katakan bagaimana keputusan mengakhiri hidup ini merupakan peristiwa yang sangat kompleks, dipicu oleh berbagai faktor, artinya bagaimana aparat membangun konstruksi pidana dalam kasus? Konstruksi pidana tentunya perlu diteliti terkait dengan kausalitas itu tadi ya. Jadi apakah betul ada faktor intimidasi seperti yang diduga atau mungkin ada faktor-faktor yang lain. Jadi kalau di dalam otopsi psikologis itu ada banyak area yang perlu untuk dibuktikan, yang perlu untuk dianalisis, yang kemudian nanti diharapkan dapat membantu kepolisian untuk memahami bangunan perkaranya atau anatomi dari perkara bunuh diri ini, Mbak. Oke, Bu Reni, artinya bila seseorang diduga mengalami tekanan dalam lingkup kerjanya, bagaimana psikologi forensik menilai apakah tekanan tersebut menjadi faktor resiko atau memiliki kontribusi yang kuat terhadap keputusan untuk mengakhiri hidup? Ya, tidak sama antar satu dengan yang lainnya. Jadi antara individu satu dengan individu yang lain tentunya tidak sama karena masing-masing itu memiliki kekuatan mental, ketahanan mental, kemampuan resiliensi yang tidak sama. Jadi bisa jadi pada satu individu intimidasi dapat mendorong ke arah terjadinya depresi sehingga terjadi tindakan yang tidak diharapkan, tapi bisa juga sebaliknya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan perlu analisis yang mendalam dengan kecukupan data sehingga dapat ditarik simpulan seperti itu. Oke, nah data-data seperti apa Bu ataupun bukti apa yang paling kuat untuk kemudian menilai dalam kasus ini mungkin mengakhiri hidup ataupun keputusan untuk mengakhiri hidup bukan semata keputusan personal namun merupakan akumulasi tekanan psikologis dari lingkungan?
Ya, tekanan, ancaman, intimidasi di lingkungan kerja itu memang dapat memicu ketergangguan secara psikologis. Tapi sekali lagi tidak sama antar satu individu dengan yang lain. Sehingga di dalam proses otopsi psikologi itu juga akan ditelusur. Sebetulnya seperti apa sih tipologi kepribadian dari yang bersangkutan. Kemudian akan diteliti juga bagaimana cara yang bersangkutan selama ini di dalam merespon situasi-situasi ketidaknyamanan atau jika muncul stresor-stresor. Lalu di dalam kehidupannya saat ini nih sedang ada harapan-harapan apa, atau sebaliknya sedang ada situasi frustrasi yang seperti apa. Jadi ditarik mundur di dalam proses kehidupan sampai kemudian yang bersangkutan meninggal dunia. Kita akan melihat apakah memang betul ada tekanan, ancaman, intimidasi yang dirasakan, salah satunya melalui surat yang ditinggalkan, tetapi bukan hanya itu begitu ya, data-data yang lain tentang kehidupannya itu juga perlu untuk diteliti. Karena kita melihat bahwa tekanan itu kan tidak kemudian secara langsung menimbulkan satu ide atau perilaku menghilangkan nyawa sendiri itu tadi. Jadi tahapannya ada. Misalkan jika betul ada kecemasan, ada stresor, kemudian apakah juga muncul kecemasan? Kalau muncul, seperti apa respon-respon yang ditunjukkan saat-saat mungkin seminggu, 2 minggu sebelum peristiwa itu terjadi begitu. Lalu bagaimana selama ini yang bersangkutan itu mengatasinya? Apakah mencari bantuan atau tidak? Nah itu semua akan diintegrasikan. Yang tadi saya sampaikan ada 15 area ya, cukup banyak untuk diidentifikasi sebelum sampai pada simpulan. Oke, baik Bu Reni, terakhir bagaimana deteksi dini terhadap individu yang sedang mengalami tekanan psikologis berat untuk mencegah resiko yang lebih besar? Ya, pertama tentunya lingkungan kerja, kalau ini memang kejadiannya terkait dengan pekerjaan, lingkungan kerja secara umum perlu memperhatikan psychological safety karena ketidakamanan secara psikologis itu dapat menurunkan fungsi kognitif dan ketahanan mental pekerjanya. Nah, terkait dengan indikator yang tadi Mbak Fitri tanyakan ya, untuk mengenali individu dengan tekanan mental berat yang berpotensi ya melakukan hal-hal yang tidak diharapkan, keluarga dan rekan kerja dapat mengidentifikasi eh, keluarganya atau rekan kerjanya yang mengalami tekanan mental melalui perubahan-perubahan signifikan dari pola perilaku kebiasaannya. Indikator utamanya itu seperti biasanya dia tidak pernah menarik diri, sekarang lebih menarik diri dari interaksi sosial. Ini merupakan red flag sebetulnya ya, alarm. Kalau kemudian di tempat kerja tiba-tiba terjadi perubahan performance kerja yang bisa menurun sampai drastis, lalu ada keluhan fisik berulang tanpa penyebab medis yang jelas, atau mungkin yang paling sering adalah pernyataan verbal yang mengindikasikan keputusasaan seperti ingin mengakhiri hidup. Nah, apabila tanda-tanda tersebut teridentifikasi, langkah yang direkomendasikan adalah dekati, menjadi teman dengan pendekatan yang empatik dan segera mencari bantuan, merujuk yang bersangkutan untuk bisa dibawa ke profesional kesehatan mental atau setidaknya dapat hubungi hotline layanan krisis yang ada pada Kementerian Kesehatan. Baik, terima kasih Ibu Reni Kusumawardani telah berbincang bersama kami sore hari ini dalam Metro Hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.